pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jika sebentar ya. Bagaimana bila UUCK dinyatakan inkonstitusional dan syarat yang diputuskan MK tidak terpenuhi oleh pemerintah? Apakah menggunakan Undang-Undang 13 yang lama dan bagaimana penyelesaian PHK yang terlanjur menggunakan PP turunan UUCK? Nah, ini menarik nih. Berarti si penanya dia sudah memprediksi, mengantisipasi lah ya. Dia mencoba mengantisipasi, memprediksi, melihat kira-kira apabila di akhir periode yang disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu 2 tahun sejak November 2021, berarti nanti November 2023 itu due date-nya, jatuh temponya. Kalau UUCK ini ternyata dinyatakan inkonstitusional permanen, kalau sekarang kan masih bersyarat nih. Nah, kalau nanti sudah inkonstitusional permanen, tidak lagi bersyarat atau permanen atau total atau apalah ya. Nah, maka konsekuensi hukumnya tentu undang-undang yang lama yang akan dipakai. Kalau kita bicara tentang bagian keempat mengenai ketenaga kerjaan, ya pasti ke Undang-Undang 13. Perlu kita ketahui bahwa UUCK Undang-Undang 11 2020 kan bagiannya banyak nih. Nggak hanya bicara tentang ketenaga kerjaan. Hanya bagian keempat yang bicara tentang ketenaga kerjaan. Itu merubah Undang-Undang 13. Tapi dia juga UUCK ini merubah undang-undang yang lain, banyak yang lain. Ya, ada seingat saya ada berapa belas undang-undang itu yang dirubah. Jadi mengimplikasikan juga yang lain-lain ya. Berarti kalau UUCK dinyatakan inkonstitusional seluruhnya, sudah tidak lagi bersyarat atau permanen tadi, berarti semua undang-undang itu kembali berlaku seperti awal. Berarti termasuklah Undang-Undang 13. Undang-Undang 13 berlaku. Nah, jadi begitu. Sehingga UUCK-nya nggak bisa dipakai. Nah, pertanyaan berikutnya kan, gimana kalau yang sudah terlanjur PHK-nya menggunakan PP turunan UUCK? Nah, karena tidak ada lagi keadaan berlaku surut, perhitungannya kan berarti November 2023 nih. Jatuh tempo ya. Saat itu ya. Nah, kita ambil contoh kasus nih. Sekarang bulan Maret 2022 terjadi PHK. Menggunakan dasar hukum UUCK. Ambil contoh pensiun. Berdasarkan permen yang terakhir kan. PP 35. Ambil contoh pensiun. Pensiun di Undang-Undang 13 kan bayarnya 2 kali pesangon nih. Kalau di UUCK kan cuma 1,75 Pak. Lebih rendah. Yang bilang lebih rendah Pak Yunus ya, bukan saya. Ya kan? Jadi di Undang-Undang 13 tuh 2 kali pesangon nih. Kalau UUCK 1,75. Lebih rendah apa lebih tinggi? Silakan pikirkan sendiri. Jadi kan harus dilihat berdasarkan perhitungan mana yang lebih. Kemudian sekarang Maret 2022 waktu mem-PHK orang kena pensiun karena saat ini sedang berlaku UUCK, maka si karyawan tersebut dibayarnya 1,75 kali pesangon. Terus nanti di November 2023 waktu jatuh tempo, kemudian dinyatakan UUCK itu inkonstitusional sepenuhnya. Maka kembali di bulan Desembernya 2023 undang-undangnya berubah lagi kembali kepada Undang-Undang 13. Nah, berarti di bulan Desember 2023 waktu ada karyawan yang di pensiun, PHK-nya kena pensiun juga. Maka yang pensiun di Desember 2023 karena sudah kembali ke Undang-Undang 13, bayarnya kompensasinya adalah 2 kali pesangonnya. Kembali 2 kali pesangonnya. Pertanyaannya kan, gimana nih Pak si A yang sudah di PHK di Maret 2022 dengan bayar 1,75? Boleh nggak dia minta selisihnya? Berlaku surut. Nah, itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Karena memang tidak berlaku surut. Jadi pada hari ini memang suka nggak suka ya sudah berlaku. Inilah hukum kita hari ini, gitu kan. Tapi nanti pada saat November 2023 apabila ya, berubah, itu tolong digaris bawahi apabilanya, gitu kan. Apabila ternyata UUCK dinyatakan inkonstitusional permanen atau tidak lagi bersyarat berarti sepenuhnya, maka orang yang di PHK di bulan Desembernya 2023 itu bayarnya udah 2 kali, tapi yang di PHK sebelumnya nggak bisa lagi nuntut karena memang sudah berubah. Jadi nggak berlaku hukum kekurangan ya? Nggak ada. Ya, jadi biasanya kadang-kadang orang melihatnya apalagi itu jadi bentuk rapel Pak Denny ya. Orang menganggapnya jadi kalau misalnya katakan sama halnya seperti misalnya
kenaikan gajinya di bulan April, kan harus dirapel dari Januari, Pak. Ya. Contoh gitu Ya, ya. itu contoh ya kan. Oke. Nah, demikian juga sebaliknya nih Ya. Pak. Ini kan kalau perhitungannya lebih kecil terus kembali ke lebih besar kan gitu. 1,75 kembali ke 2 kali. Nah, kalau sebaliknya ada nggak contohnya? Ada. Karena UCK ada yang digembar-gemborkan kehebatannya katanya adalah yang lebih baik daripada undang-undang yang lama. Apa itu? Salah satunya digembar-gemborkan adalah kompensasi PKWT tadi. Tambahan itu ya. Kompensasi PKWT yang 1 tahun atau 1 bulan tadi, yang tadi pertanyaan pertama. Nah, itu kan hanya ada dalam UCK. Kalau tadi contoh pertanyaan pertama kontraknya setahun Maret 2021 habis Apakah kontrak Maret 2022 dia berhak dibayar tadi 1 ya? bulan upah. Kemudian nanti yang kontraknya di tahun 2023 Desember sampai Desember 2024 dia nggak dibayar lagi kan? Karena nggak berlaku. Sebulan karena udah nggak ada. Oke. Apakah duit yang sudah terlanjur dibayar harus dibalikan ke perusahaan? Enggak juga. Karena tergantung itu diputuskannya berlaku kapan Jadi, ya. jadi kita lihat nanti keputusan MK di November 2023 itu bagaimana.